ويبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرن وثقولين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ظالم من الأول المقتحم يا ربي ثم رضوانا بفضل وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين فهم الاتقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lifajatin kubir rasulillah wa salam ahli walidina wa walidacina wa ibadina wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kirami ajma'in summa ila arwahi abaihi wa iwanihi minal anbiya wal mursalin wa sallallahu alaihi wa ali kullin wa ashabi kullin man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa Jami'ul ulamil amilin minal musanifin wal mubashirin wal qura wal muhaddisin khususan al-imam Mujaddid Islam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali anallahu alaina wa nabumi barakatuh wa ila ruhi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa walidatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'in muslimin khususan la ruhi amwati al-masjid mujahidin musik al-masjid anallahu yarhamuhum wa yaghfiruhum wa yughjiru antarahum wa yu'ti kulla shay'in minna wa minkum sul alam yurdillah fi khairin mulukina afiyah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat
wa khalaqal ardina was samawati wassalatu wassalamu ala sayyidina bil mu'jizati dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd. Para jemaah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jemaah rutin, jemaah setia majelis pengajian kitab Muqasyyafatul Qulub Imam Ghazali dan segenap takmir Dewan Takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem, yang insyaallah dirahmati Allah dan diberkahkan kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat. Bil khusus guru kita yang Bapak Abdullah Idrus dan Haji Rohani Abdul Haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, keberkahan dan sayang kepada beliau dan juga para guru-guru kita yang lain, para pengajar, para pendidik kita yang lain. Semoga semuanya sama-sama mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dijaga, dijauhkan dari bala musibah, usianya diberi anugerah usia yang panjang, segala hajat tujuannya dikabul, dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dakwahnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hubungan kebersamaan kita ini bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan keridhaannya dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan kehadiran kita bersama pada malam hari ini semoga tercatat dalam catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali sampai mana tuh? Haji nggak ada. Oh ini. Kita ulang sedikit. Terakhir minggu kemarin Imam Ghazali menyampaikan keterangan yang warid atau yang disebutkan di dalam hadis dalam penjelasan baginda Rasulullah SAW. Wa waroda, kata Imam Ghazali, dan warid keterangan anna imra'atan fajiratan ahabbu ila iblis min alfi fajirin, bahwa seorang perempuan yang pesolek, yang fasik, yang suka penggoda, ya, atau apa ya bahasanya, yang genit itu lebih menyenangkan iblis daripada 1000 laki-laki yang pesolek. Jadi 1:1000. Yang kurang ajar, yang perempuan bengal ya. Kalau Sunda bengal, bahasa ininya apa? Bengal sama kali ya.
perempuan bengal itu lebih menyenangkan iblis, jadi lebih senang daripada laki-laki yang bengal 1000 orang. Tentang bahasa istilah beda-beda tiap daerah ya. Wafil masobi, kalau Rasulullah SAW dan disebut di dalam kitab Al-Masobi bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza zanal abdu kharaja minhul iman, apabila ada seorang hamba Allah yang berzina, maka imannya lepas dari dia, keluar. Wakana fauqa ra'si kadila, dan iman itu diam di atas kepalanya kayak naungan, kayak semacam awan naungan, kayak mendung. Fa idza kharaja min dalikal amal raja ilail iman. Apabila si orang ini, si hamba ini tobat, terlepas dari perbuatan jeleknya, dari jinahnya, mana diam di atas kepala kita. Intinya di luar, keluar. Terus kita tobat, maka iman itu balik ke tubuh kita. Nah, kalau nggak tobat ya selamanya di luar. Paham ya? Wafi kitabil Iqna, dan disebut di dalam kitab Al-Iqna, kata Imam Ghazali, ada sabda Nabi di dalam kitab Al-Iqna bahwa Nabi lebih besar dibanding dosa seorang laki-laki yang menyimpan nutfahnya di rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa seorang laki-laki yang menyimpan nutfahnya di dalam rahim perempuan yang tidak halal bagi dia. Bukan istrinya, atau bukan kalau zaman dulu mah sahayanya, syariahnya atau syariah istri juga, cuman tidak melalui formal, pernikahan formal seperti tawanan perang, ya, itu dinikah jadi syariah karena posisinya statusnya tawanan perang, rampasan, amat jatuhnya, jadi nikahi dan jadi syariah. Wal liwat asyaddu minazina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan wal liwatu asyaddu minazina. Dan mohon maaf, bahasanya apa ya? Liwat itu. Kalau bahasa ini sodomi. Jadi hubungan intim laki-laki dengan laki-laki, naudzubillah, semoga Allah melindungi kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Dosa liwat ini, dosa homoseksual ya, berarti itu lebih berat dosanya daripada zina. Dosa zina laki-laki terhadap perempuan, naudzubillah ya, merinding. Jadi lebih berat dosa sodomi daripada zina biasa. Sama-sama zina ya, cuman zina liwat ini lebih besar, lebih berat dosanya daripada zina laki-laki kepada perempuan yang tidak halal. 5 ruwiya an Anas. Hal ini berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabi. Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan keterangan ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Kata baginda Nabi, man laqa la yajidu raihatal jannah. Man laqa, jadi ingat yang belum lama populer ya adalah lato. Jangan-jangan dari sana search. Barang siapa yang liwat, yang tadi yang sodomi, mohon maaf, pelakunya la yajidu raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Wa inna raihataha la tujadu min masirati khamsami'ata am. Sedangkan aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi jarak 500 tahun aroma surga itu saking wangi sudah bisa tercium. Nah, oleh pelaku homoseksual aroma surga ini tidak akan tercium. Jadi boro-boro masuk surga, aromanya tidak bisa tercium oleh dia. Naudzubillah, semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak lelaki kita, lingkungan kita. Ini penyakit yang susah obatnya, termasuk penyakit ujian yang susah obatnya. Maka harus tepat menjaganya. Kalau sudah kena susah. Kalau penyakit lain ketahuan, gejalanya ketahuan gampang. Hal yang seperti ini masya Allah, dan yang diserang mental. Qala al-Qadi al-Imam rahimahullah. Kata Imam Ghazali, Qadi al-Imam rahimahullah, beliau berkata, sami'tu ba'dal masyayikh, aku pernah mendengar sebagian para guru berkata, sebagian para syekh berkata, inna ma'a kulli imra'atin syaitanan. Setiap perempuan itu ada pengiring setannya. Kalau enggak ada di depan, dia ada di bagian belakang. Dan setiap anggota tubuh perempuan itu setan berganti-ganti. Karena setan tahu, ini orang, ini laki-laki senangnya apa. Bagian perempuan itu yang senang dia lihat bagian mana. Nah dia diam tuh. Contoh Jayen senang bagian perempuan itu kalau melihat, mohon maaf, misalkan betisnya. Yang bagi kita betis bukan apa-apa, biasa-biasa aja. Nah setan tahu, maka diam tuh setan di betisnya perempuan itu supaya terlihat oleh Jayen. Nah terus dah dikasih hembusan sama si setan si Jayen ini supaya kesana gitu. Dan seterusnya itu proses setan. Mudah-mudahan kita terjaga. Atau bahkan dari jari kelingking doang, yang bagi kita nih cuma jari kelingking, apa sih menawannya? Apa sih menariknya? Tapi setan tahu, ini umpama bakarnya seneng. Kalau ngelihat jari kelingking perempuan tuh seneng. Maka diam tuh setan di kelingkingnya si perempuan yang jadi target sasaran setan untuk menggoda si bakar ini. Dan seterusnya. Nah, setiap perempuan itu kata ba'dul masyayikh ada setannya. Wa ma kulli gulamin, dan setiap gulam, bocah laki-laki yang lagi sedang ini tumbuh, sama niatu asara syaitanan, didampingi 18 setan. Kalau perempuan 1 setan, kalau gulam 18 setan. Jadi lebih kuat. Ya. Lebih kuat daya tariknya karena ini sama si setan. Naudzubillah ya Allah, semoga Allah melindungi kita. Ini mohon maaf,
bukan mau mengecam atau apa. Mungkin kita pernah mendengar kasus, ya, rata-rata korbannya kan anak-anak, ya kan? Ini semoga bisa jadi perhatian kita lebih ketat menjaga anak-anak. Ya, kita tidak bisa mutlak menyalahkan mereka, karena kadang-kadang suatu kejahatan kan terjadi ketika ada celah. Ya. Iya, mereka salah, tapi tidak benar juga kita terlalu menyalahkan. Lebih baik kita aja lebih waspada, ya kan? Iya benar, itu salah. Dan kita nih harus bisa menjaga, karena anak adalah tanggung jawab kita. Maka harus jadi tanggung jawab kita menjaganya, fisiknya, mentalnya, segala macamnya, bukan hanya tubuh dohirnya saja, bukannya fisiknya, bukan hanya kita perhatikan tumbuh kembang badannya, fisiknya, tapi tumbuh kembang mentalnya supaya terjaga, ruhnya, jiwanya, pikirannya, sama-sama menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita lihat keterangan ini, ya pantas 18 setannya. Ya jadi lebih menarik ketimbang perempuan. Naudzubillah, semoga Allah jauhkan dari kita, lingkungan kita, ya, jangan sampai ada. Waruwiya, dan diriwayatkan, man qabala gulaman, barang siapa orang, mohon maaf, orang yang mencium anak laki-laki, bisyahwatin, dengan syahwat, diiringi syahwat, adabahullahu ta'ala finnar khamsata mi'ata am. Maka di neraka kelak Allah akan memberikan siksaan kepada orang tersebut selama 500 tahun. Waman qabala imra'atan bisyahwatin, dan orang yang mencium perempuan yang tidak halal, artinya bukan halal, bisyahwatin, menciumnya dengan syahwat, ada syahwat ketika menciumnya itu, faka'anna mazana bisab'in bikran, maka seakan-akan dia menjinahi 70 gadis perawan. Yang mencium doang dengan syahwat itu sama dengan zina, menjinahi 17 perawan. Wa man zana bil bikri, dan orang yang menjinahi satu perawan, gadis perawan, maka anna mazana bisab'ina alfi sabin, maka seolah-olah dia menjinahi 70.000 janda. Allahumma na'udzubika ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga kita, ya. Sinilah pentingnya ada olah jiwa di dalam dunia tasawuf, ada disebut riyadhatun nafsi, ya. Ada latifah-latifah di dalam disiplin tasawuf yang harus diliadohi, yang harus dilatih. Ada latifatul nafsi, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ada latifatul sirri, ada latifatul khafi, ada latifatul afa, ada latifatul ilahi. Yang umum buat kita nih secara umum, latifatul nafsi sama latifatul qalbi bisa aja terkendali, udah cakep. Ya, salah satunya itu mengendalikan nafsu. Dan nafsu ini ada hawanya. Yang disebut hawanya ini, yang salah satunya adalah syahwat. Ya, dan syahwat jangankan ke perempuan, jangankan kepada yang hidup, kepada benda mati ada syahwat, itu jadi dosa. Paham?
Nah di sini kita harus bisa mengendalikan dengan cara diriadoh, dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Imam Ghazali memberikan gambaran. Menundukkan syahwat itu bagaikan menundukkan tunggangan. Contoh kita berburu. Seorang pemburu apabila berburu di zaman dulu nih ya, maka dia menggunakan kendaraan yang ditunggangi yaitu kuda buruan untuk mengejar, memburu buruannya. Nah, kuda ini digambarkan oleh Imam Ghazali sebagai nafsu. Kalau kudanya belum terkendali, belum ditundukkan, maka si pemburu ini boro-boro bisa berhasil memburu buruannya, yang ada dia bisa celaka. Ya kan? Nah sebaliknya, apabila kendaraan yang dia gunakan, yaitu kuda buruannya, sudah tunduk dan terkendali, maka buruan tersebut akan dengan mudah didapat. Lalu bagaimana cara menundukkan si kuda ini? Caranya kata Imam Ghazali, kurangi keinginannya, kurangi makannya, kurangi kebutuhan fisiknya. Nah, kita juga sama. Apa-apa yang dituntut menjadi tuntutan nafsu, kurangi sedikit-sedikit. Contoh kedua, Imam Ghazali memberikan gambaran kepada anak bayi. Kalau dia diturutkan nyusu, netek, dia sampai gede mungkin netek terus. Dikurangi ketika mau disapi, dikurangi sedikit-sedikit. Karena kalau langsung juga nggak bagus. Kurangi sedikit-sedikit pelan-pelan. Tadinya mungkin sehari semalam misalkan bisa 10 kali, kurangi jadi 5 kali atau 7 kali, terus. Nah cara melatih nafsu kita juga sama, dikekang. Nah makanya dalam Islam diwajibkan puasa. Salah satu puasa itu yaitu untuk mengekang nafsu, salah satunya, supaya kita terbiasa, terlatih. Maka disebut riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Nah terus meningkat kepada riyadhatul qalbi, latifatul qalbi. Riyadhatul qalbi ini untuk membenahi latifatul qalbi, latifah hati. Caranya sama, dilatih. Jadi prasangka kita jangan terlalu diumbar, pikiran kita jangan terlalu diumbar, gitu. Dikontrol, dikendalikan. Nah kembali, syahwat juga sama. Makanya cara didik anak supaya dia terbiasa nanti terkekang nafsunya, jangan setiap permintaan anak kita penuhi. Semua keinginan anak dipenuhi dengan dalih sayang. Itu nggak baik. Karena bisa jadi nanti si syahwatnya itu keinginannya malah liar. Karena tidak biasa terkendali. Ibarat hewan yang terbiasa liar itu kemana saja kan. Tapi lihat hewan yang sudah ditangkap, sudah ditundukkan, dia akan tunduk, akan menurut, akan patuh. Iya, tuh seperti itu. Caranya, ya kita sayang kepada anak. Jadi lihat kebutuhan anak ini. Kita juga harus punya skala prioritas terhadap kebutuhan dan keinginan anak. Di antaranya, kalaupun toh kita umpamanya mampu memenuhi keinginan anak, jangan ketika anak ingin, jangan ketika anak minta. Tunggu sampai dia reda, baru kalau memang kita mampu bisa kasih. Begitu caranya. Supaya terbiasa. Itu keinginannya terkontrol. Kenapa? Karena itu tadi, yang namanya syahwat, jangankan kepada perempuan.
ke baju ada syahwat, sama nggak baik. Ya. Ngelihat pepohonan ada syahwat, Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan taufik penjagaan pemeliharaan kepada kita sehingga sir kita itu termasuk sir yang mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi rawani kitab tafsir, dan disebut di dalam kitab rawani kitab tafsir, qala al-Kalabi, Imam Kalabi berkata, ana awwala man amila amala qaumil Lut, sesungguhnya yang pertama kali melakukan perbuatan kaum Lut iblisun la'anallah. Iblis yang pertama kali melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini iblis la'anatullah alaihi. Fatasawwara lahum bi surati gulamin amrodin jamilin. Iblis ini merubah bentuk, menampakkan diri dengan bentuk anak laki-laki yang remaja yang sedang lagi menawan-menawannya. Summa da'ahum ila nafsi, terus diajak sama dia, digoda sama si iblis. Panakahuhu, kemudian digauli sama si iblis, naudzubillah. Fasara dzalika 'adatun lahum fi kulli qirib, maka jadilah perbuatan ini jadi kebiasaan kaum Nabi Lut. Ya, diikuti, naudzubillah. Jadi merebak asal muasalnya iblis. Fa arsalalahum Lut alaihi salam, kemudian Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam, panahahum andali. Kemudian Nabi Lut mengingatkan mereka, mencegah mereka, wada'ahum ila ibadatillah, dan Nabi Lut mengajak mereka supaya kembali kepada Allah, supaya bertobat dan beribadah kepada Allah. Fatawa'adahum ala israril maksiat bi adabillah, disampaikan ancaman, peringatan ancaman, jika terus menerus begitu maka Allah akan memberikan siksaan, memberikan azab kepada mereka. Faqalu lah, mereka bukannya takut, yang malah menantang. Mereka berkata kepada Nabi Lut, Nabi adabillah in kunta minas shadiqin, kalau memang benar ente Nabi, ya udah turunkan saja adab Allah kepada kami. Luar biasa ya. Makanya orang-orang seperti itu malah galakan mereka. Udah dari sononya. Ya udah, sesuai amat kalau memang ente benar, turunkan saja adab Allah kepada kami. Siapa takut kata mereka. Fasa'ala Lut rabbah, maka Nabi Lut pun memohon kepada Allah, ayan surahullah alaihim, supaya Allah membantu kepada Nabi Lut dari mereka, supaya diselamatkan dari mereka, supaya terhindar dari akibat yang Allah turunkan kepada mereka. Faqala rabbi unzurni alal qaumil mufsidin, kata Nabi Lut, ini disebut di dalam surah Hud. Maka Nabi Lut berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, unsurni alal qaumil mufsidin, bantu saya menghadapi orang-orang pelaku kerusakan ini, para pelaku mafsadat ini. Fa amarallahu sama an tamattara alaihimul hijarah, maka Allah pun memerintahkan langit supaya langit menghujani mereka dengan bebatuan. Maktubun ala kulli hajarin ismu man rumiyabi, dan di dalam batu tersebut tertulis orang yang menjadi sasaran dari batu itu.
Masing-masing batu nih ada tulisannya, ada namanya. Misalkan si pelakunya ini, mohon maaf, Jaid, nggak ada Jaid, nanti sasarannya Jaid. Bakar, si pelakunya ini namanya Bakar, ada namanya Bakar. Wahwa makna qouli ta'ala, dan kisah ini adalah makna dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Hud ayat 83, musawwamatun inda rabbik. Di dalam surah Hud ayat 83 tertulis ayat musawwamatun inda rabbik. Itu batu-batu yang diberi tanda, yang dilemparkan diberi tanda, ada tandanya, artinya ada namanya. Ada namanya, misalkan ada 6 orang-orang pelakunya ini sasarannya Ahmad, Hamid, Mahmud, Bakar. Itu sudah ada namanya masing-masing setiap batunya. Ay mu'allamah ay alaiha alamah fi khajainillah. Maksudnya yaitu ada tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar, ya, dijauhkan keluarga kita, anak kita, lingkungan kita terhindar, dijauhkan. Wahukia, dan dihikayatkan anna rajulan tajiran min qaumi Lut kana bil Makkah. Dan dihikayatkan dulu ada seorang pedagang dan dia berasal dari kaum Nabi Lut. Artinya udah terserang virus kaum Nabi Lut. Dia dagang, namanya dagang zaman dulu kan. Pedagang itu apa? Berniaga itu keluar daerah, keluar negeri, keluar kota. Misalkan orang kita nih, orang Citra, dagangnya itu kemana gitu. Faja'a hajarun liusibahu fil haram. Datanglah batu ketika posisi dia sedang ada di Mekah, di tanah haram. Batunya itu memang kan sudah tertulis namanya di batu itu. Misalkan pedagang ini yang kaum Nabi Lut ini namanya Jaid, gitu. Batu itu sudah tertulis Jaid, maka si batu ini cari, gerak sendiri nyari sasarannya si Jaid. Ya, ternyata ada di Mekah karena dia pedagang dan dia sedang dagang. Faqalatil malaikah lil hajar, maka malaikat bicara kepada batu itu, irji' min haitsu ji'ta. Oh, stop, udah balik lagi sana. Dari mana kamu datang? Udah pulang, balik, kata malaikat ke batu itu. Fa inna rajul fi haramillah, karena orang yang menjadi sasaran kamu sedang ada di tanah haramnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang ada di Mekah. Hormat. Nah, hormat. Faraja al-hajar, maka batu itu pun balik lagi ke tempat asalnya. Fawaqafa kharijal haram, dan dia diam di luar tanah haram. Arba'ina yauman, selama 40 hari, baina sama wal ard, yang ada di antara langit dan bumi, di tengah-tengah langit dan bumi. Hatta qadiya rajul tijarotah, sehingga si laki-laki udah selesai tuntas dagangnya. Falamma kharaja asabahul hajar kharijan anil haram. Nah, ketika dia keluar dari tanah haram, maka batu itu pun mengenainya. Terlempar kepada dia, mengenainya. Fa'ahlakah, kemudian membinasakannya dia. Wa kana Lut qad akhraja imra'atan ma'ah,
waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu, nanti seru-seruannya lanjut minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur sampai minggu depan. Kita juga nggak boleh hianat terhadap waktu. Waktunya sudah menyuruh kita berhenti, ya sudah kita berhenti. Karena waktu juga ada adabnya. Likulli syai'in adab, wa likulli halin adab, wa likulli maqamin adab, wa likulli waqtin adab. Adab pada waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, sama-sama doakan semoga kita semoga senantiasa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala macam derajatnya senantiasa kasih dari saya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bagi kita semua mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana ya Rabbana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.